saya Dr. Gia Pratama. Hari ini saya mau tanya jawab sama Bunda Ainun, Bunda Ainun tentang sindrom Down. Klasifikasi macam-macam, ada spontan, ada disjunction, ada translokasi, dan perbedaan klasifikasi ini mempengaruhi derajat beratnya sindrom Down tersebut. Berarti kaki kemana gitu? Udah. Udah ditulis? Kalau nggak ada darahnya sih ya. Hai Dokter Gia, kebetulan aku sama Dokter Gia hari ini lagi kerja bareng, jadi vaksinator ya dok ya. Kita Jadi suntikin vaksin. betul, senang banget dok bisa ketemu dokter di kesempatan yang nggak kita duga-duga. Nah, kali ini aku pas ketemu sama Dokter Gia pengen banget nih ngegali lagi tentang apa itu Down syndrome, dan secara detailnya kita tanya langsung ya sama Dokter Gia apa penyebab terjadinya Down syndrome. Sebenarnya apa sih dok? Kenapa bisa terjadi Down syndrome? Padahal aku sendiri dan suami emang nggak ada keturunan, dan dari pola makan pun alhamdulillah sih nggak pernah makan yang aneh-aneh ya dok. Jadi normalnya manusia itu memiliki aku sebut kromosom ya. Kromosom itu 46 kromosom. 46 kromosom ini berpasang-pasangan, jadi ada 23 pasang. Pasangan terakhir, pasangan yang menentukan jenis kelamin, yaitu kromosom X dan Y. Kalau memiliki 2 kromosom X, anaknya akan jadi perempuan. Kalau memiliki kromosom XY, maka anaknya akan jadi laki-laki. Nah, pasangan kromosom ini kita nomori, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Pada kasus Down syndrome, kromosom nomor 21 itu trisomi. Tri itu artinya 3. Harusnya namanya sepasang itu kan sepasang, 2. Tapi ini 3. Kenapa 3? Karena saat terjadi pembelahan dia tidak lepas gitu. Tidak lepas. Oleh karena itu jadinya bertiga, trisomi, bukan lagi sepasang. Nah, 3 yang bersatu itu membuat sebuah gejala dan kondisi namanya sindrom Down. Sindrom itu artinya adalah kumpulan dari gejala. Nah, wajahnya khas, terus pendengarannya khas, terus jari tangannya satu garis itu khas. Oleh karena itu, ya baiknya diperiksa ini jenis yang mana, karena sindrom Down sendiri ada klasifikasinya. 46 pasang itu memang 23 dari ibu, 23 dari ayah. Jadi kita sendiri itu ada gabungan dari ibu dan ayah kita. Separuh kita itu ibu, separuh kita itu ayah. Nah, sindrom Down ada trisomi, ada 3 itu. Nah, klasifikasinya macam-macam. Ada spontan, ada disjunction, ada translokasi. Dan perbedaan klasifikasi ini mempengaruhi derajat beratnya sindrom Down tersebut. Semakin berat, semakin nyatu sekali trisominya, ya semakin dia berat kondisinya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk sindrom Down? Sindrom Down ini sangat-sangat bisa berinteraksi dengan normal, bahkan sampai ada yang bisa menikah, walaupun belum ada yang sampai bisa punya anak. Tapi ya kondisinya, derajat itu menentukan seberapa bagus prognosis ke depannya hasil dari stimulasi setiap hari dari ibunya. Jadi ibu di sini memiliki peran yang sangat krusial sekali. Gitu. Semakin rajin stimulasi pendengarannya, komunikasinya, dicontohkannya, itu sangat-sangat mempengaruhi hasil akhir pertumbuh kembangan anak tersebut gitu. Ada yang derajat ringan tapi tidak ada care atau kepedulian dari ibu untuk stimulasi, hasilnya kurang baik gitu. Tapi ada juga yang kondisinya berat, lumayan gitu perkembangannya, tidak sampai tiduran terus gitu tempat tidur.
Baik. Jadi dok, meskipun kondisi anak Down syndrome yang derajatnya berat, kalau kita stimulasi rajin, tetap Iya. ada kemungkinan dia akan ada bagus, ya? perbaikan gitu. Mungkin tidak akan sebagus yang derajat ringan ya, otomatis. Tapi yang lebih berat lagi kalau udah kondisi derajat berat tidak distimulasi, itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Nah dok, sekarang kan berita yang beredar di masyarakat itu kan pada anak Down syndrome itu banyak yang awam banget ya dok. Misal kayak Down syndrome itu akibat pola makan kita orang tuanya, terus atau perilaku kita orang tuanya. Sebetulnya ada nggak sih dok sangkut paut meskipun sedikit dari sana dok? Atau menurut ilmu medisnya seperti apa? Iya kan, kalau gitu ceritanya kayaknya sangkut paut sama dosa, karma gitu ya. Padahal sesungguhnya tidak ada yang sangat-sangat tahu gitu apa penyebabnya. Secara medis pun nggak ada yang tahu kenapa bisa nempel. Pastinya tuh nggak ada ya, Pastinya Dok, nggak ada yang tahu. Ada faktor-faktor kemungkinannya ada, cuma pasti ini nggak ada. Jadi ya enggak lah itu mah. Enggak ya, Dok, ya? Dari karma gitu-gitu. Ya. Dan lebih fokusnya, lebih enak adalah jangan bahas penyebab karena itu tidak menyelesaikan masalah. Betul. Tapi justru bahas apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk anak ini gitu. Betul, karena gak ada yang gak mungkin ya dok ya, semua bisa diasah. Oke, terima Jadi tetap kasih ya semangat dok. para parents, orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome. Sip, semangat buat kita semua. Ingat mom semua, kita nggak usah peduliin penyebabnya apa, terus kenapa saya yang dikasih. Intinya kita harus lihat ke depan apa yang kita lakuin, stimulasi apa, dan yang utama kita harus nerima dengan ketentuan Allah ya dok Dan ya. ikhlas. Ikhlas. Makasih banyak ya dokter Gia, penjelasannya mantap. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.